Selamat datang kembali nona muda dari studimu di luar negeri. Kamu di sana cantik. Kamu terburu-buru sekali. Mau pergi kemana? Tidak mungkin, Ayah. Aku sudah sengaja mengubah jadwal penerbanganku dan menyelinap pulang 3 hari lebih awal. Tapi Ayah masih saja memergokiku. 3 tahun terakhir kamu pergi. Benar-benar sibuk dengan studi. Kamu mungkin sudah lupa tentang ayahmu sendiri. Bagaimana Ayah bisa bicara begitu? Aku bisa melupakan siapapun, tapi tidak pernah Ayah. Ayah bernilai ratusan juta, orang terkaya di dunia, dan salah satu dari 100 orang terkaya di dunia. Pimpinan grup Haitian. Sebuah legenda bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Baiklah. Berhenti merayuku. Saya sudah membuat pengaturan. Dalam 3 hari, pada rapat ringkasan grup, saya akan secara resmi mengumumkan identitasmu. Sekembalinya kamu akan mengambil posisi sebagai presiden eksekutif di grup. Ayah, menurutku, aku harus mulai dari posisi tingkat dasar untuk mendapatkan pengalaman. Anak perusahaan keuangan Haitian kita itu sepertinya tempat yang bagus. Asisten Chang, apakah kamu sudah menangani apa yang aku minta? Nona muda, cincin safir Eiffel yang Anda minta telah diambil. Selain itu, sesuai instruksi Anda, pacar Anda Tuan Lin Feng sekarang telah dipromosikan menjadi ketua tim proyek di keuangan Haitian. Bagus sekali. Kalau begitu hal-hal ini akan menjadi sedikit kompensasi. Karena aku harus menyembunyikan identitasku darinya untuk saat ini. Tidak, Ayah. Aku terlambat. Aku tidak akan bicara dengan Ayah lagi. Dan satu hal lagi. Ayah harus menjaga identitasku. Tetap rahasia dari siapapun. Aku ingin memberi Lin Feng kejutan besar. Anak ini. Beritahu keuangan Haitian untuk memberikan dukungan penuh untuk semua permintaan nona muda, putriku Sujun. Tidak peduli kemanapun dia pergi. Aku akan membuatnya layak mendapatkan dukungan penuh dariku, baik pimpinan. Lin Feng. Su Hui. Mengapa kamu ada di sini? Aku baru saja kembali ke negara ini dan mulai bekerja di sini. Jangan khawatir. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Lin Feng. Ayo kita menikah. Tentu. Su Hui. Karena kamu ada di sini, itu menghemat usaha kau untuk mencarimu. Mari kita putus. Kenapa? Kenapa? Apa perlu ditanya lagi? Saudara Feng sekarang adalah tulang punggung utama keuangan Haitian dan penanggung jawab proyek jutaan dolar itu. Dia memegang kekuasaan besar. Kamu orang rendahan tak punya uang dan tanpa koneksi. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sepadan dengan saudara Feng? Xiaomei, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa aku salah? Hanya seseorang seperti nona muda yang layak untuk saudara Feng. Keamanan, buang sampah ini dari sini. Lin Feng, kamu juga percaya itu? Su Hui, sadarlah pada kenyataan. Kamu hanyalah seorang mahasiswa tak berpunya, yang baru saja lulus. Sedangkan saya sudah berada di manajemen menengah. Di perusahaan besar, seperti keuangan Haitian, saya akan mengambil alih pesanan bernilai jutaan dolar. Dan saya memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi mitra kami. Di seluruh kerajaan naga, tak terhitung banyaknya orang yang harus menunggu setiap kata saya. Su Hui, kamu dan saya sudah lama hidup di dunia yang berbeda. Jadi apa yang kamu katakan sekarang adalah bahwa aku tidak cukup baik untukmu begitu. Lupakan saudara Feng. Bahkan aku tidak merasa kamu layak untuk dilihat. Kamu seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Pergi bercermin dan lihat seperti apa dirimu sebenarnya. Su Hui, kamu tidak naif berpikir bahwa saya benar-benar akan menikahimu sekarang kan? Jangan konyol. Lin Feng itu sudah cukup saat kamu masih kuliah dan tidak mampu membayar uang kuliah. SHU lah yang bekerja paruh waktu untuk membayarnya untukmu. Dan saat kamu jatuh sakit kritis dan keluargamu tidak mampu membayar tagihan, menyuruhmu untuk menyerah saja. SHU lah yang mengumpulkan uang untuk perawatan medis dan menyelamatkanmu. Tanpa Su Hui, kamu sudah lama mati. Apakah kamu sudah kehilangan hati nuranimu sepenuhnya? Cukup. Apakah perlu terus mengungkit semua sejarah kuno itu? Lalu kenapa jika dia membayar uang kuliahku? Lalu kenapa jika dia menanggung biaya pengobatanku? Dulu Su Hui,
adalah pacarku. Melakukan hal-hal itu hanyalah tugasnya. Memang cuma tugasnya saja. And narrated by M Media. Lin Feng, aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu, karena kamu begitu meremehkanku. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku saat itu? Aku menyelamatkanmu. Itu adalah si bodoh Ciceng yang berlari ke tempat kejadian untuk menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin saya mempertaruhkan nyawa untuk orang sepertimu? Jangan membuatku tertawa. Orang yang menyelamatkanku saat itu adalah kamu. Ya, Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu begitu mempesonakan, sehingga layak membuatku mempertaruhkan nyawa untukmu. Jadi begitu rupanya. Dan aku pikir, kamulah yang menyelamatkanku saat itu. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ini, apapun yang kamu minta, aku membantumu secara diam-diam. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Pekerjaan yang layak? Atau pesanan jutaan dolar dari grup Haitian? Segala sesuatu yang saya inginkan, kamu tidak mampu memberikannya. Lin Feng, jangan keterlaluan. Jangan lupa, kamulah yang memohon padaku untuk mundur dan membiarkanmu mendapatkan Su Hui. Saya pasti sudah buta saat itu. Mengira dia adalah gadis kaya. Saya tidak pernah menyangka dia ternyata orang yang benar-benar bodoh. Ciceng, mengapa kamu terus membelanya? Mungkinkah kalian berdua berselingkuh di belakangku? Lin Feng, hentikan tuduhan tidak berdasarmu. Tidak ada apa-apa antara Ciceng dan aku. Lalu kenapa, kalau ada, Lin Feng, jika aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan kejam, aku tidak akan pernah membiarkan Su Hui untukmu. Jadi kamu ingin putus dengannya? Baik. Jika kamu tidak menginginkannya, aku mau. Mulai hari ini, aku yang akan melindunginya. Jadi mereka berdua sudah lama berselingkuh secara diam-diam. Membuat saudara Feng bodoh ya. Ciceng kamu. Su Hui, aku bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang kuucapkan. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku pikir kita tidak akan pernah punya kesempatan. Tapi bajingan Lin Feng itu telah mempermainkan perasaanmu dan menghina martabatmu. Dia tidak menginginkanmu. Tapi aku mau. Aku tidak akan pernah menyerah padamu lagi. Seorang udik yang menjual ternak untuk kuliah. Dan seorang yang benar-benar bodoh. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Benar-benar si bodoh dan si anjing. Ditakdirkan untuk bersama selamanya. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Lin Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa semua yang kamu miliki sekarang tidak ada hubungannya denganku? Jangan bilang kamu mau bilang kalau pekerjaan Kak Feng dan proyek pesanan jutaan dolarnya semuanya diatur olehmu. Jangan-jangan kamu ini nona muda. Kamu benar. Aku benar-benar. Aku rasa kamu sudah gila. Nona muda itu pacar asli Kak Feng. Sedangkan kamu hanyalah mantan pacar sampah yang sudah ditendang. Nona muda baru saja secara pribadi mengantar Kak Feng bekerja. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu benar-benar berani menyamar jati nona muda. Kamu benar-benar cari mati. Kapan aku pernah mengantarnya bekerja? Apakah ada seseorang yang menyamar sebagai aku? Aku rasa dia masih belum menyerah. Hanya mencoba mendapatkan sesuatu dari Kak Feng. Baiklah, Su Hui. Saya tahu bahwa putus denganku sangat memukulmu. Tapi kamu harus sadar bahwa kita sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Untuk waktu yang lama. Lihat, cincin berlian sebesar ini. Saya yakin, kamu bahkan belum pernah melihat yang seperti ini. Nona muda memberikan ini kepada saya. Saya ragu, kamu mampu membelinya seumur hidupmu. Apakah ini cincin berlian safir Ezel? Itu benar. Ini memang cincin safir Ezel. Senilai 55.000 USD. Konon katanya, jika ingin membeli cincin dari merek ini, kamu harus menjalani pemeriksaan latar belakang dan memiliki aset jutaan. Bagi nona muda, ini bukan apa-apa. Xiaoyu, kamu mungkin bahkan belum pernah mendengar tentang merek safir Ezel, kan? Memperlakukan barang palsu seperti harta. Sungguh menggelikan.
Omong kosong, kamu bahkan tidak tahu seperti apa bentuk. Seharusnya terlihat seperti. Aku rasa, kamu hanya iri pada The Kak film Feng. was translated Dengan pikiran and kotormu itu, narrated by M Su Hui Media. benar. Cincin ini memang palsu. Cukup. Suhu, hadapi kenyataan. Kita berdua sudah lama berada di dua dunia yang berbeda. Cara kamu bertindak sekarang hanya membuat saya berpikir, kamu menyedihkan. Dan kamu cicing. Saya lebih baik darimu sekarang. Kamu boleh iri padaku. Dan sengaja datang ke sini untuk mengecekku. Itu hanya membuat saya berpikir. Kamu menyedihkan. Dipermainkan seperti orang bodoh. Tapi masih merasa begitu bangga. Menurutku yang benar-benar menyedihkan adalah kamu. Kamu. Shohyu. Karena kamu bilang cincin safir, Kak Feng itu palsu. Kenapa kamu tidak tunjukkan yang asli? Agar semua orang bisa melihatnya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, maka berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf kepada semua orang. Bagaimana? Xiaomei, jangan mempersulit mereka. Dua orang udik ini mungkin bahkan belum pernah melihat safir sebelumnya. Shuhui, saya akan memberimu dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah berlutut dan meminta maaf padaku dan nona muda. Yang kedua adalah kamu dan Cicing. Kalian berdua tidak akan pernah diizinkan untuk menginjakan kaki di keuangan Haijian lagi. Keluar sekarang juga. Lin Feng, kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruh kami pergi? Hanya karena Kak Feng adalah pacar nona muda dan menantu orang terkaya. Bahkan manajer Wang memperlakukan Kak Feng dengan sangat hormat. Kak Feng, aku rasa kita tidak seharusnya hanya mengusir mereka. Kita harus memasukkan mereka ke daftar hitam industri ini. Biar mereka tahu konsekuensi menyamar sebagai nona muda. Apakah kamu mendengar itu, Suhu? Saya sarankan kamu untuk berlutut di depan saya sekarang. Kamu mungkin masih bisa mempertahankan pekerjaanmu dan menyimpan uang pemakaman untuk orang tuamu. Ekspresi wajah orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Bagaimana jika aku benar-benar bisa menunjukkannya? Lucu sekali, cincin ini dibeli oleh orang terkaya di sebuah lelang. Bagaimana mungkin kamu bisa menunjukkannya? Kamu tidak benar-benar berpikir kalau kamu nona muda kan? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ciceng, apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Aku bersedia. Kalian berdua masih saja bersandiwara. Hanya untuk membuatku kesal. Suhu, apakah cincin safir yang baru saja kamu sebutkan adalah yang ada di tangannya ini? Itu benar. Ini adalah cincin safir Aitel yang ada di tanganmu. Jelas merupakan tiruan pinggir jalan. Lupakan 50.000. Itu bahkan tidak bernilai $1 pun. Kamu. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Dasar orang miskin yang menyedihkan. Beraninya kamu mempertanyakan nona muda. Cincin safir Aitel asli. Memiliki safir dari krimnya yang tertanam di dalamnya. Warnanya kaya dan saturasinya tinggi. Sedangkan yang ada di tanganmu, warnanya keruh dan saturasinya rendah. Bahkan tidak sebagus mainan dari jalanan. Aku bilang itu palsu. Apakah aku salah? Lin Feng, beranikah kamu melepas cincin itu dari tanganmu? Biarkan semua orang melihatnya dari dekat. Tidak heran. Saya selalu merasa bahwa cincin ini terasa ada yang janggal. Kak Feng yang dimiliki Shuhyu itu terlihat sepertinya yang asli. Apakah Anda meragukan nona muda? Atau apakah Anda meragukan saya? Maafkan aku Kak Feng, aku salah. Jangan pikir hanya karena kamu mencari informasi di internet, kamu bisa menggertak saya. Jika cincin di tanganmu itu asli, maka itu pasti dicuri dari nona muda. Milikku sendiri. Kenapa aku harus mencurinya? Xiu Hui, jangan bilang padaku bahwa selama bertahun-tahun kamu menyembunyikan identitas Apple dan tetap bersamaku karena kamu takut aku merasa rendah diri atau karena aku akan merasa tertekan, ya? Memang benar begitu. Kalau saja kita belum bertemu, nona muda yang asli, kita hampir saja tertipu olehmu. Kak Feng, menurut pendapatku, bukankah sebaiknya kita laporkan ini ke pihak berwenang? Mari kita tangkap orang yang menyamar sebagai nona muda ini. Su Hui, jangan pedulikan mereka. Aku tidak peduli apakah cincin ini asli atau palsu. Dan aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya.
Selama kamu tulus padaku itu sudah cukup. Berhenti di situ. Kalian berdua menyamar sebagai nona muda dan masih ingin pergi begitu saja. Saya akan menelepon nona muda sekarang untuk menjebloskan kalian berdua ke penjara agar kalian membusuk di balik jeruji besi. Suhu, ayo kita pergi saja. Tidak apa-apa. Aku ingin melihat siapa sebenarnya nona muda yang mereka bicarakan ini. Sebenarnya, Halo. Sayang. Aku diganggu. Tepat di sini di keuangan Haitian. Tolong datanglah bantu aku. apa aku sedang menuju ke perusahaan sekarang? Aku akan memastikan mereka tahu apa yang terjadi pada orang yang menindas priaku. Kak, bisakah kamu membawaku ke perusahaan lagi? Pimpinan membutuhkan mobil dengan segera. Jangan khawatir, Kak. Setelah aku mengambil pesanan bernilai jutaan dolar ini dari grup Haitian, dari si bodoh untuk Cha Uren itu, aku akan memberimu 500.000. Baiklah. Shuhyu, kamu dengar itu kan? Kamu tamat. Minggir. Begitukah? Kalau begitu aku sangat menantikan untuk melihatnya berdiri tepat di depanku. Kamu sudah diambang maut tapi masih sombong sekali. Untuk menangkap pencuri kamu butuh barang curiannya. Apa buktinya? Bahwa Suhui mencuri cincin ini. Kata-kataku adalah buktinya. Kita lihat saja. Apakah nona muda percaya padaku atau padanya? Aku bisa bersaksi. Cincinnya memang barang curian. Bagaimana kalian bisa melontarkan tuduhan tak berdasar seperti itu? Berdiri di sini bersama kalian semua. Hanya membuatku muak. Suhu, ayo berangkat. Jangan khawatir. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan padaku. Kamu sudah sekarat tapi masih keras kepala. Mungkin kalau kamu berlutut dan meminta maaf kepada kami sekarang, saat nona muda tiba nanti, aku mungkin akan membantumu bicara. Dengan begitu, hukumanmu mungkin bisa lebih ringan. Sudah terlambat, Shuhui. Tunggu saja sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Dia pasti akan menjadi orang yang berlutut dan meminta maaf. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani membuatku berlutut dan memohon. Sayang. Itu dia. Dia mantan pacarku. Bukan hanya dia bilang, cincin berlian yang kamu berikan padaku itu palsu. Tapi dia juga menyamar sebagai identitasmu untuk menipu orang-orang di perusahaan. Jadi dia mantan pakar si bodoh itu. Kurasa dia sama sepertiku. Mencoba menyamar sebagai nona muda. Untuk menipu Lin Feng. Demi mengamankan grup Haitian. Pesanan bernilai jutaan dolar tahun ini. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Nona muda, aku bisa bersaksi. Orang ini tidak hanya menyamar sebagai Anda, tapi juga mengklaim bahwa cincin yang Anda berikan kepada Lin Feng adalah palsu. Jadi dia adalah Shuhyu begitu. Kamu pasti mantan pacar Lin Feng yang miskin itu. Hari ini, demi menghormati Lin Feng, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, mungkin aku bisa mengabaikan fakta bahwa kamu telah memalsukan identitasku. Seorang penipu. Sepertimu ingin aku berlutut. Siapa yang memberimu nyali? Apa maksudmu? Presiden Ran mengatakan bahwa nona muda grup Haitian tidak akan kembali ke negara ini selama 3 hari lagi. Dia tidak mungkin nona muda itu. Sepertinya aku sudah terlalu santai akhir-akhir ini. Sampai-sampai ada orang-orang rendahan yang datang ke sini dan menyinggungku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kemurkaan yang sesungguhnya dari grup Haitian. Kurang ajar beraninya kamu menyinggung nona muda. Nona muda kami bepergian hanya dengan limosin perusahaan, dengan tim keamanan khusus. Kamu berani menyebut nona muda kami sebagai penipu. Sayangku, kamu lihat itu. Orang ini tidak hanya memfitnahku, tapi juga mencemarkan reputasimu. Kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan padanya. Kalian ini, alih-alih bekerja dengan benar, keributan apa yang kalian buat? Pengawas Guanda datang di saat yang tepat. Ada seseorang di sini yang menyamar sebagai nona muda. Jelas-jelas tidak menghormati grup Haitian sama sekali. Apa bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Itu aku. Nona muda. Suhu, apakah kamu benar-benar nona muda? Ceng tentang masalah ini. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan nanti. Kamu mengenaliku. Beberapa tahun lalu di Haitian Huetin, saya cukup beruntung bisa melihat sekilas profil Anda. Nona muda. Anda sudah sampai.
Mengapa Anda berdiri di sini? Mengapa Anda belum naik ke atas? Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian ini, di depan nona muda saya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian tidak ingin tinggal di Yunceng lagi? Aku baru saja tiba di sini dan menemukan bahwa seseorang telah menyamar sebagai identitasku, menipu orang-orang di sini. Dia bahkan diperlakukan seperti Dwi oleh kelompok ini dan mereka mempermalukanku dengan segala cara yang mungkin. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya orang ini? Ini keterlaluan. Beraninya kalian menghina nona muda. Apakah kalian bosan hidup? Pengawas Guo, apakah Anda tidak salah orang? Xu Yu hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia adalah nona muda? Kurang ajar. Beraninya kalian berbicara kasar di hadapan nona muda. Mungkinkah Xu Yu benar-benar nona muda? Seseorang, tangkap orang ini yang tidak sopan kepada nona muda dan usir dia. Pengawas gua, apakah matamu sudah rabun? Pacarku adalah nona muda yang asli. Kenapa membuang waktu bicara padanya? Ya, dia bukan pacarmu? Tentu saja tidak. Lihat dia sangat menyedihkan dan lusuh. Bagaimana mungkin dia pacarku? Ini pacarku yang sebenarnya. Pewaris tunggal grup Haitian, orang terkaya di dunia. Lalu siapa dia? Pengawas Guo dialah orangnya yang menyamar sebagai nona muda. Tapi wanita ini kesan yang dia berikan padaku sangat mirip dengan nona muda asli dari masa lalu. Mungkinkah mataku salah lihat? Pengawas Guo, sepertinya aku biasanya bersikap terlalu rendah hati di grup ini. Sampai kamu lupa siapa atasanmu. Pengawas Guo wanita ini adalah orang yang datang dengan mobil dinas perusahaan, ditemani oleh staf khusus presiden. Dia adalah nona muda yang asli. Tepat sekali. Lin Feng tidak mungkin salah mengenali pacarnya sendiri, bukan? Saya minta maaf nona muda, saya salah. Dengar itu Suhu. Apakah kamu tahu sekarang siapa nona muda yang asli? Pengawas Guo, Anda tadi dengan jelas mengatakan bahwa Anda sudah melihat profil nona muda. Kenapa sekarang Anda tidak mengenalinya? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Wajar jika membuat kesalahan. Ingatan bisa terdistorsi. Tapi fakta bahwa Lin Feng adalah pacar nona muda adalah pemberitahuan yang dikeluarkan secara pribadi oleh asisten Zhang dari grup. Itu tidak mungkin palsu, bukan? Sepertinya Presiden Ren bertekad untuk mengamankan proyek bernilai jutaan dolar dari grup Haitian sampai sudah mengatur orang di dalam grup Haitian. Suhu, saran saya segera berlutut. Mungkin, jika aku melunakkan hatiku, aku akan membiarkan nona muda mengampunimu. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Xu Yu, aku tahu kamu tidak terima dengan ini. Selama bertahun-tahun, sudah ada banyak orang yang memalsukan identitasku. Tapi kamu hanya perlu mengingat satu hal. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Kata-kata yang bagus. Apa yang benar tidak bisa menjadi palsu, dan apa yang palsu tidak bisa menjadi benar. Suhu, ayo berangkat. Aku benar-benar tidak peduli. Apa statusmu itu? Kamu benar-benar keras kepala, menolak menyerah sampai akhir. Manajer uang kami pernah minum teh dengan nona muda. Jika dia diganggu, kamu akan mendapat masalah besar. Aku rasa memanggil manajer uang. Tidak perlu. Kita usir saja mereka. Sayangku, kamu terlalu baik. Untuk orang-orang seperti mereka, kamu harus kejam. Pengawas gua hubungi manajer Wang. Mari kita buat dia sadar akan posisinya hari ini. Bagus. Xu Yu belum terlambat untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Kalau tidak saat manajer Wang tiba, kamu tidak akan bisa keluar dari keuangan Haitian. Tidak, aku hampir ketahuan. Siapa yang berani membuat masalah di keuangan Haitian saya? Manajer Wang itu dia. Dia menyamar sebagai nona muda dan mengganggu ketertiban perusahaan kami. Dia mencoba mengacaukan grup Haitian. Ini adalah anak perusahaan dari grup Haitian. Anda berani membuat masalah di sini. Saya rasa Anda ingin mati. Kamu tidak mengenaliku. Kamu hanyalah orang asing, dan kamu pikir aku layak untuk mengenalmu. Biar ku beritahu, di grup Haitian, naga harus tetap melingkar, harimau harus tetap merunduk. Ya, keuangan Haitian memang tempat di mana bakat-bakat tersembunyi berlimpah. Tidak disangka bahwa seorang manajer rendahan pun berani menjadi begitu sombong dan angkuh. Manajer Wang, dia hanyalah penipu. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan dia menipu Anda. Diam.
Apakah kamu tahu status apa yang dimiliki nona muda? Siapa yang berani menyamar sebagai mereka? Manajer uang Anda telah membuat kesalahan. Dia adalah nona muda yang asli. The film Apa? was translated and Dua nona narrated muda. by M Media. Manajer uang cepat bongkar kedoknya. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Berhenti mendorongku. Karena dia bahkan tidak tahu siapa nona muda yang sebenarnya. Kamu berbohong. Saya jelas-jelas sudah pernah ke kantor pusat grup dan minum teh bersama nona muda. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Permisi, siapa di antara kalian yang bernama Pak Lin Fan? Dan Anda siapa? Halo, saya Lisian, manajer proyek dari grup Haitian. Lisian. Ini adalah surat perintah proyek bernilai jutaan dolar yang diatur secara pribadi oleh nona muda dari grup Haitian. Proyek bernilai jutaan dolar. Ya, ini adalah surat perintah proyek bernilai jutaan dolar yang diatur secara pribadi oleh nona muda dari grup Haitian. Mohon diterima. Saya permisi dulu. Terima kasih. Proyek bernilai jutaan dolar. Lihat itu, suhu. Proyek bernilai jutaan dolar milik keuangan Haitian. Ini adalah pesanan proyek bernilai jutaan dolar. Berdasarkan apa yang kamu katakan, jika kamu adalah nona muda, maka pesanan proyek bernilai jutaan dolar ini seharusnya ada di tangan Cicengkan. Maaf, ini kesalahan saya karena telah buta. Anda adalah nona muda yang asli. Nona muda, orang ini benar-benar cari mati. Berani-beraninya dia menyamar menjadi Anda dan melakukannya dengan begitu meyakinkan. Siapa yang tahu sudah berapa lama dia berkeliaran melakukan penipuan. Saya akan menghubungi Departemen Keamanan sekarang untuk mengusirnya. Mengusirku? Kamu tidak punya kualifikasi untuk melakukan itu. Dan kamu, sebelum aku kehilangan kesabaranku, sebaiknya kamu serahkan orang di belakangmu yang mendukungmu untuk menyamar sebagai aku. Tong kosong nyaring bunyinya. Sang Jiaolong, aku akan memberimu 1 menit untuk sampai ke keuangan Haitian. Kurang ajar. Apakah nama asisten Syam sesuatu yang bisa kamu gunakan sembarangan? Asisten yang adalah tangan kanan orang terkaya di kota ini. Di grup Haitian, dia orang nomor 2. Kamu berani tidak sopan kepadanya dan memerintahkannya datang dalam 1 menit. Suhu, hentikan ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu benar-benar tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jangan khawatir mengenai mereka. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Siapa itu? Siapa yang membuat keributan di perusahaan saya? Asisten yang benar-benar datang. Mungkinkah Xu Yu adalah nona muda yang asli? Ini mustahil. Aku paham sekarang. Asisten yang pasti mendengar bahwa ada yang membuat keributan di perusahaan. Dan itulah sebabnya dia bergegas dari kantor pusat. Asisten Syam, saya sangat menyesal telah merepotkan Anda dengan masalah sepele ini. Saya benar-benar bersalah atas kejahatan yang keji. Saya akan menangani penipu ini tepat di depan Anda. Berhenti di situ. Apa maksud Anda? Bahwa Anda berniat untuk berurusan dengannya? Ya. Siapa yang memberi Anda keberanian? Asisten Syam, mengapa Anda memukul saya? Mulai hari ini, kamu dipecat. Sekarang juga segera keluar dari grup Haitian. Manajemen Anda lalai. Anda tidak memiliki rasa hierarki. Dan Anda benar-benar buta. Asisten Syam, saya adalah manajer umum yang Anda tunjuk sendiri. Nona muda, tolong katakan sesuatu untuk saya. Kenapa wanita sialan ini mencariku? Jika asisten yang tahu bahwa aku seorang penipu, bukankah aku pasti tamat? Minggir. Serat orang ini keluar dari sini. Nona muda asisten Syam. Xu Yu, lihat masalah yang kamu timbulkan. Segera berlutut dan minta maaf kepada asisten Yang. Kalau tidak, kita semua akan terseret dan menanggung murka asisten Yang. Nona muda, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Apel. Nona muda, asisten Syam, apakah Anda salah mengenalinya dengan orang lain? Apakah Anda meragukan saya? Saat nona muda datang untuk memeriksa perusahaan, saya secara khusus memerintahkan agar dia diperlakukan dengan penuh hormat. Kalian semua dangkal dan berpikiran sempit, dan kalian bahkan mencoba mengusirnya. Jika bukan karena nona muda yang angkat bicara, apakah kalian benar-benar berpikir pesanan bernilai jutaan dolar ini bisa jatuh ke tangan keuangan Haitian? Asisten Yang, pesanan jutaan dolar ini jelas dimenangkan melalui usaha Kak Fang sendiri. Itu diamankan olehnya. Grup Haitian memiliki banyak perusahaan kecil yang hanya menunggu untuk mengelola proyek jutaan dolar ini. Lin Feng kurang berpengalaman dan tidak memiliki sumber daya. Jika dia bukan tunangan nona muda, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengelola proyek jutaan dolar ini? Kalian semua terlalu melebih-lebihkan dia. Asisten Syam, apa maksudmu dengan itu? Kemampuanku bergabung dengan grup Haitian sepenuhnya karena kapabilitas saya sendiri, dan nona muda hanya memperhatikan saya karena keterampilan saya yang luar biasa. Dengan mengatakan itu, kamu benar-benar tidak menganggap saya ada sama sekali.
Kawan, sebaiknya kamu tutup mulut. Jika bukan, karena nona muda. Kualifikasi apa yang menurutmu kamu miliki untuk berada di sini di grup Film Haitian? was translated Apa and maksudmu? narrated by Sayang. Media. Bukankah Anda nona muda? Apakah itu Suhu? Nona muda jelas belum kembali ke negara ini. Dia pasti berbohong. Asisten Yang, rencana yang cerdik untuk menukar penipu dengan yang asli. Jika kamu ingin merebut kekuasaan dariku, katakan saja secara langsung. Tidak perlu menggunakan malaikat ini untuk menekanku dan mempermalukanku. Berebut kekuasaan. Menekan. Benar sekali, Xu Yu hanyalah bidak catur. Dari asisten Yang, dia melakukan ini hanya untuk menekan pengaruhku di grup Haitian. Bagus. Jadi kalian berdua telah bersekongkol selama ini. Jadi kamu menyamar sebagai aku. Hanya untuk memperebutkan kendali atas grup Haitian. Memalsukan dirimu. Sebagai nona muda yang sah dari grup Haitian, kenapa aku perlu memalsukan dirimu? Kamu bahkan tidak layak. Jika kamu berani melontarkan omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan saya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Pesanan bernilai jutaan dolar ini adalah bukti terbaik yang saya miliki. Kalian berdua pasti telah bekerja sama secara diam-diam. Kalian berdua berani sekali. Karena kamu mengaku sebagai nona muda yang asli. Apakah kamu punya bukti lain selain kontrak bernilai jutaan dolar ini? Kamu punya bukti lebih banyak? Masih keras kepala ya? Baiklah, aku akan membuatmu kehilangan semua harapan. Besok siang, di kawasan Villa Haitian Hoting, villa di puncak gunung, aku akan mengundang semua orang yang hadir untuk berkeliling villaku. Berani kamu datang? Tentu saja aku ingin melihat permainan apa yang sedang kamu mainkan. Kalau begitu kita akan bertemu besok. Cei Cheng, ayo pergi. Sayang, aku sudah menduganya. Kamu pasti nona muda yang asli. Aku dengar. Keamanan di Haitian Hotin sangat ketat. Jika kamu bisa membawa kami masuk, itu membuktikan bahwa Chu Hui adalah penipu. Sayang, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Bisakah kamu mengambil dokumen proyek itu dan membawanya kepadaku? Sayangku, bukankah proyek ini ditugaskan kepadamu untuk dikelola? Kenapa kamu memintanya dariku sekarang? Proyek ini adalah sesuatu yang khusus kusimpan untukmu. Semua ini agar ayahku tidak mengetahuinya. Jangan khawatir. Setelah aku membuktikan kemampuanku, maka asisten Hyang tidak akan berani lagi merebut kekuasaan dariku. Sayangku, aku percaya padamu. Begitu aku kembali dan mengatur dokumentasinya, aku akan membawanya kepadamu. Sayang, biarkan aku menerima telepon ini. Presiden Ren, jangan khawatir. Dokumen proyek sudah siap. Akan segera berada di tanganku. Setelah selesai, jangan lupakan 10 juta itu. Kamu belum lupakan. Nona muda, kami baru saja mengetahui bahwa orang yang menyamar sebagai Anda bernama Jian Jian. Bagaimana Anda ingin kami menanganinya? Orang ini berani menyamar sebagai aku. Di depan begitu banyak orang. Dia pasti punya seseorang yang mendukungnya. Selidiki. Cari tahu segalanya tentang latar belakangnya. Dimengerti. Tuan Besar mengatakan, gerbang utama di Villa Haitian Hotin baru saja diganti. Ini remote control-nya. Baik, kembalilah dan beritahu ayahku bahwa aku akan menghadiri pertemuan grup dalam 3 hari. Dimengerti. Halo Ibu. Apakah villanya sudah siap? Sudah aku bilang. Aku sudah berjanji pada pacarku bahwa aku akan mengajaknya dan rekan-rekannya berkunjung ke villa. Aku hanya pengurus rumah tangga. Aku tidak punya wewenang untuk memutuskan itu. Lagi pula keluarga orang terkaya itu juga jarang kembali ke sini. Apa salahnya kita masuk untuk bermain sebentar? Bersihkan saja nanti, mau kan? Selain itu, identitas publik saya saat ini adalah nona muda grup Haitian. Jangan sampai kamu keceplosan dan mengungkapkan yang sebenarnya. Kamu ingin menyamar sebagai nona muda. Bagaimana jika ada yang tahu? Apa yang akan kita lakukan nanti? Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula tidak ada yang tahu. Seperti apa rupa nona muda itu? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar ingin calon menantumu tahu bahwa ibu mertuanya adalah seorang pengasuh, bahwa ayah mertuanya adalah seorang sopir, dan aku hanyalah pengangguran? Tapi, kamu tidak bisa berbohong begitu saja. Cukup. Kamu harus membantuku dengan ini. Juga beritahu saudaraku. Kita mungkin butuh tim keamanannya besok. Ini adalah kompleks villa paling mewah di Yuncheng, Haitian Hoting.
Aku hanya bisa datang ke tempat kelas atas ini. Hari ini berkat Nona Muda dan Kak Feng. Su Hui, kamu benar-benar berani The menunjukkan film was wajahmu di sini. translated Aku and lihat tanpa narrated asisten by Syam M. yang Media. mendukungmu. Kamu tidak punya cara untuk terus memainkan permainan ini. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak berani pulang? Mengenai kalian semua, jika kalian pergi sekarang, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Su Hui, kamu benar-benar aktris yang hebat. Kamu sudah sampai sejauh ini dan masih berakting seolah-olah kamu memegang kendali. Mungkinkah kamu hanya ingin meminta maaf kepada pacarku? Meminta maaf. Jika kamu berlutut sekarang dan bersujud 3 kali padaku, mungkin aku akan membiarkannya. Jika tidak, untuk kejahatan menerobos properti pribadi, aku bisa membuatmu membusuk di sel penjara. Lin Feng, aku pikir kamu masih memiliki sedikit perasaan untuk Su Hui. Tidakkah menurutmu, kamu sudah bertindak terlalu jauh? Seorang penipu, penjilat sepertimu, hanya tahu cara menyanjung orang. Apa hakmu mengatur rumahku? Rumahmu, bahkan anjing liar di sekitar sini, lebih berharga darimu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mempermalukan diri sendiri di perusahaan belum cukup, jadi kamu datang ke sini untuk mempermalukan diri lagi. Benar sekali. Setiap villa di sini memiliki sistem keamanan profesional. Masing-masing juga memiliki remote control sendiri. Yang ada di tanganku adalah remote controlnya. Bukankah itu cukup untuk membuktikan siapa aku? Lihat Su Hui, jika kamu ingin menyamar sebagai seseorang, setidaknya bersiaplah dengan benar terlebih dahulu. Sebuah remote control. Aku juga punya satu. Apa-apa, dia pasti membeli yang palsu dari pedagang kaki 5. Su Hui, aku harus mengakui, untuk memenangkan hatiku kembali, kamu benar-benar berusaha keras. Tapi, yang palsu akan selalu tetap palsu. Kebenaran akan selalu terungkap. Baiklah, karena kamu menolak untuk menyerah, aku akan membiarkan kalian melihat kebenarannya sendiri. Itu akan membantumu memahami jarak antara dia dan aku. Akan kuberitahu bahwa tidak sembarang orang bisa berpura-pura menjadi nona muda. Kenapa pintu ini tidak mau terbuka? Sayang, kenapa pintu ini tidak mau terbuka? Pasti karena kuncinya sudah terlalu lama tidak digunakan. Rusak. Biar ku coba lagi. Pintu ini pasti rusak. Mungkin baterainya habis. Jadi ternyata hanya kehabisan daa. Sungguh patut ditiru. Menggunakan kunci sampai baterainya habis. Bodoh. Shohyu. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku kamu hanya tampang tanpa otak. Pintunya tidak mau terbuka. Jelas itu karena kunci di tangannya adalah palsu. Palsu. Itu tidak mungkin. Aku mengambil kunci ini terakhir kali saat aku datang mengunjungi ibuku. Sebelumnya berfungsi dengan sempurna. Omong kosong. Kunci ini jelas asli. Pintu ini pasti rusak. Benar, pasti pintunya yang rusak. Aku akan menelepon manajemen properti dan melihatnya. Tidak perlu repot-repot. Biar aku membantumu. Ya Tuhan, pintunya benar-benar terbuka. Mungkinkah bahwa Shohyu adalah nona muda yang asli? Tidak mungkin. Pasti karena saat Jian-Jian menekan kuncinya, pintunya mengalami gangguan. Dan saat Su Hui menekan kuncinya, pintunya kebetulan terbuka. Itu hanya gangguan sistem. Benar, pintunya pasti rusak. Karena kamu sudah bersusah payah untuk masuk ke Taman Splendid ini, aku akan memberimu kesempatan. Membiarkanmu melihat apa yang kamu lewatkan. Ayo. Suhu orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang pura-pura tidur. Asisten Syam. Cei Cheng, biarkan aku menerima panggilan ini. Kamu masuklah duluan. Baiklah. Halo. Nona muda, masalah yang Anda minta untuk saya selidiki telah membuahkan hasil. Identitas asli penipu itu adalah putri dari pengasuh Xiao. Jadi begitu. Pantas saja dia berani membawa orang ke dalam villa. Pasti ada seseorang yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Terus selidiki. Ya benar. Nona muda, manajer Wu mendengar Anda sudah kembali dan ingin membawa kwitansi untuk pemeliharaan villa untuk Anda tanda tangani. Suruh dia menemuiku di Haitian Huiting. Ya. Tunggu. Jangan bilang, kamu mengira cangkir ini adalah barang antik.
dan ingin mencurinya untuk dijual demi uang. Apa? Aku hanya berpikir cangkir ini. Sangat cantik itu saja. Cantik. Apakah ini cangkir yang boleh kamu sentuh? The Kamu film was harus bercermin translated dan and melihat narrated apakah by kamu layak. Media. Dia tidak layak. Lalu, apakah kamu layak? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menggunakan cangkir ini. Apa kamu tahu bahwa satu tuangan saja bernilai 100.000? Apel, 100.000. Ini villa milik Jian Jiang. Jika secangkir teh ini bernilai 100.000, bukankah dia akan tahu? Sayangku, minumlah tehnya. 200.000. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu benar-benar sedang mempertunjukkan sandiwara. Ayo minum semuanya. Terima kasih. Menurutmu, jika secangkir teh ini bernilai 100.000, maka dengan semua cangkir ini, bukankah totalnya 300.000? Cangkir ini adalah cangkir 3 musim gugur Mingchan Hua Du Cai. Bernilai sebesar ini, 300.000. 3 juta. Ini sebenarnya cangkir 3 musim gugur. Tidak heran kelihatannya sangat familiar. Aku tidak menyangka ini adalah barang asli. Jangan biarkan orang ini membodohimu. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa tahu? Pemilik villa ini lebih baik dariku. 3 juta. Hancur berkeping-keping. Kamu. Milikku juga pekat. Apakah kalian semua sudah gila? Ini adalah cangkir 3 musim gugur. Lalu kenapa? Ini propertiku. Aku bisa menghancurkannya. Kapanpun aku mau. Akulah pemilik tempat ini. Mengenai cangkir 3 musim gugur ini, aku akan membuatmu membayar sampai kamu bangkrut. Shohyu, kamu sebelumnya memalsukan identitasku. Dan sekarang kamu menggunakan segala tipu daya untuk menyelinap ke villa ini. Tujuanmu yang sebenarnya adalah mencuri barang antik berharga. Dari rumahku, bukan? Cepat panggil polisi. Tangkap orang-orang dengan niat jahat ini. Segera. Ya, panggil polisi. Panggil polisi. Panggil polisi. Apa ada yang salah dengan kembali ke rumahku sendiri? Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati, karena begitu kasusnya. Aku akan membiarkanmu kehilangan semua harapan. Datanglah ke aula utama villa sekarang juga. Hari ini aku akan meminta pengasuh villa memberitahumu siapa pemilik aslinya. Baiklah, aku akan menunggu. Suhu. Saat kebohonganmu terungkap sebentar lagi, jangan datang menangis. Memohon ampun padaku. Nona. Nona. Ini pengasuh villa kami. Nani Xiao, cepat beritahu mereka. Siapa pemilik villa ini? Pemilik villa ini adalah Anda. Dengar itu. Pacarku adalah pemilik asli villa ini. Dan nona muda dari grup Haitian. Kalian berdua berlutut dan minta maaf kepada nona muda sekarang juga. Atau tidak ada yang boleh pergi hari ini. Begitukah pengasuh Xiao? Kenapa kamu tidak melihat lebih dekat? Siapa pemilik sebenarnya di sini? Nona muda. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu buta? Siapa yang kamu panggil nona muda? Nona muda yang asli adalah Jian Jiang. Dia adalah pemilik villa ini. Kenapa kamu tidak mengusir dua penipu ini? Usir mereka. Konyol. Jika kamu tidak akan mengusir mereka, apakah kamu mengusir kami? Aku tidak punya wewenang untuk mengusir mereka. Sebaiknya biarkan saja mereka tetap di sini. Beraninya kamu. Kamu hanyalah seorang pelayan, tapi berani membangkang padaku. Aku akan tunjukkan hari ini siapa pemilik villa ini sebenarnya.
dan kamu berani memukul seseorang. Lepaskan. Apa urusannya denganmu? Jika aku berurusan dengan pelayanku sendiri. Pelayan, The film was kamu masih belum translated and menjadi pemilik narrated laki-laki by di tempat Ed ini. Media. Siapa yang memberimu wewenang untuk merundung orang biasa dan bertindak semena-mena? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menceramahi pacarku? Dia adalah tuan dari villa ini. Adapun Nani Zhao, dia hanyalah pengasuh di sini. Sudahlah, tidak perlu menceramahinya. Bahkan jika aku menyuruhnya berlutut, dia harus melakukannya. Kamu sudah dengarkan. Aku sekarang memerintahkanmu untuk berlutut sekarang juga. Kalian berdua sudah keterlaluan. Pengasuh Xiao, sebaiknya Anda turun duluan. Baiklah, apa aku menyuruhmu bergerak? Apakah kamu benar-benar menganggapku serendah itu? Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda. Tunggu sebentar. Berlutut. Lin Feng itu tidak perlu, bukan? Jian-Jiang, kamu terlalu baik. Kamu harus bersikap tegas pada pelayan. Hari ini, saya akan melakukannya untukmu dan memberi pelajaran yang setimpal pada pelayan ini. Saat aku menyuruhmu berlutut, kamu harus berlutut. Kenapa kamu melihat ke arah Jian-Jiang? Saat aku menyuruhmu berlutut, kamu berlutut. Aku ingin kamu merangkak ke sini dan katakan 3 kali, saya salah. Saya salah. Suhu, apa kamu sudah mengerti sekarang? Inilah yang kami sebut kekuasaan. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki seumur hidupmu. Dan bagiku, itu adalah sesuatu yang bisa kudapatkan dengan mudah. Lin Feng, aku berjanji bahwa kamu akan menyesal atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Menyesal. Biar ku beritahu. Hal yang paling kusesali adalah membuang 4 tahun masa mudaku untuk orang seperti kalian. Memikirkannya saja sekarang membuatku muak. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini dalam-dalam. Tidak. Pengasuh Xiao, kenapa Anda menghentikanku? Sampai titik ini, apakah Anda masih akan membela mereka? Jangan salahkan mereka. Ini kesalahan saya. Saya yang salah. Tolong jangan salahkan mereka. Demi pengasuh Xiao yang memohon untukmu hari ini, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Mengampuni kami. Nani Xiao, cepat katakan pada mereka. Siapa pemilik asli villa ini? Dia adalah pemilik villa ini. Dia adalah nona muda. Apel, Sudah kubilang sejak awal. Suwe adalah nona muda yang asli. Bukannya percaya. Kalian malah bersikap agresif dan selalu mempersulit keadaan. mustahil. Jian-Jiang adalah nona muda yang asli. Dia memegang kunci villa. Dia punya sopir pribadi yang mengantarnya. Dan dia sendiri yang menyerahkan proyek bernilai jutaan dolar itu ke tanganku. Kalian semua melihatnya. Aku mengerti sekarang. Pasti karena tadi aku membuatmu berlutut. Jadi kamu menyimpan dendam dan sekarang bekerja sama dengan Xu Hui untuk mengacaukan kami. Pengasuh Xiao, katakan pada mereka. Apa hubungan antara Anda dan Jian-Jiang? Dia adalah putri saya. Apa Jian-Jian adalah putrimu? Apakah dia benar-benar putrimu? Bagaimana mungkin aku putrinya? Dia hanyalah seorang pengasuh. Kamu benar-benar gila dan delusi. Kamu hanyalah pengasuh di villa ini. Hanya pelayan di rumah kami. Pengurus Wu akan segera kembali. Dia telah mendampingi Tuan selama puluhan tahun. Jika dia tahu apa yang terjadi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lalu kenapa kalau manajer Wu kembali, tidak peduli setinggi apa statusnya? Apakah mungkin lebih tinggi dariku? Siapa yang membuat keributan di villa? Apakah kamu ingin memulai pemberontakan? Pengurus Wu. Manajer Wu, Anda datang tepat pada waktunya. Tangani masalah ini. Untukku hari ini. Siapa kamu? Aku adalah pacar dari nona muda dan calon pemilik.
Villa ini. Tuan, siapa yang memberi Anda keberanian? Kamu benar-benar lancang. Berani-beraninya memukulku. Saya memukul Anda The karena film Anda was pantas translated mendapatkannya. and Saya minta narrated maaf by Nona M Muda. Media. Saya terlambat. Tidak apa-apa. Tangani sesuai keinginanmu. Apa kamu buta? Pacarku adalah Nona Muda yang asli. Kenapa kamu memberi hormat pada pelayan rendahan sepertinya? Tamparan ini untuk kesombongan dan tirani Anda. Tamparan ini adalah untuk ketidaktahuan dan kebutaan Anda. Tamparan ini adalah untuk mulut Anda yang tidak dijaga dan tidak menghormati atasan Anda. Jika Anda berani tidak menghormati Nona Muda lagi, saya akan merobek mulut Anda. Kau. Tunggu saja. Sayang, bantu aku menghukumnya. Aku ingin dia mati. Aku. Kamu bahkan hampir tidak bisa mengurus urusanmu sendiri. Kamu masih berharap dia membantu. Dan kamu karena berpura-pura menjadi Nona Muda, berbicara dengan tidak sopan, dan mengganggu ketertiban villa. Saya harus memberimu pelajaran hari ini. Nona Muda, Xiao Jiang bertindak seperti ini. Semuanya karena saya gagal mendidiknya dengan benar. Mengingat 10 tahun yang saya habiskan untuk mengurus Anda dan Tuan Tua. Tolong biarkan mereka pergi. Saya bersedia membayar ganti rugi. Lupakan saja. Biarkan mereka pergi untuk saat ini. Semua utang dari Kangkir Sankyu harus tetap ditanggung oleh mereka. Mereka harus melunasi semuanya. Dimengerti Nona Muda, apakah kalian semua mendengarnya? Bawa pemandangan yang menyakitkan mata ini dan usir mereka. Jangan biarkan mereka mengotori mata Nona Muda lagi, atau saya akan memenggal kepala kalian. Nona Muda, ini adalah biaya pemeliharaan untuk villa. Mohon dibayar. Gunakan kartu ini untuk membayar sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Saat waktunya tiba, aku akan bilang manajermu telah disuap oleh Su Hyu. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan soal itu. Su Hui, aku tahu aku benar mempercayaimu. Jadi pekerjaan Lin Feng dan dokumen proyek bernilai jutaan dolar itu, semuanya disediakan olehmu. Tentu saja, kalau tidak dengan kemampuannya. Mungkinkah dia mencapai hasil seperti itu? Namun, sekarang karena kamu adalah pacarku, proyek bernilai jutaan dolar ini seharusnya menjadi milikmu. Aku tidak menjalin hubungan denganmu demi hal-hal seperti itu. Nona Muda, besok adalah acara tender proyek bernilai jutaan dolar. Tuan Besar telah meminta kehadiran Anda untuk mengumumkan keputusan akhir. Ini adalah undangan tingkat tertinggi, undangan Fuyuan. Undangan Fuyuan. Itu hanya acara tender. Apa benar perlu membuatnya begitu rumit? Bagaimanapun juga Anda adalah Nona Muda dari grup Haitian, berbagai selebritas dan tokoh penting. Semua ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda. Tempat duduk perjamuan yang sesuai dengan undangan Fuyuan juga akan mempermudah untuk membedakan antara berbagai keluarga bangsawan. Selain itu, Presiden Kamar Dagang Yun mungkin juga ingin bertemu dengan Anda. Apakah kamu mengatakan Presiden Kamar Dagang Yun juga telah datang ke Yunchen? Ada apa? Apa kamu mengenalnya? Aku tidak. Kalau begitu simpan undangan Fuyuan ini untuk sementara. Pada acara tender besok, kita bisa umumkan saja hubungan kita. Baiklah. Jian, kenapa di perusahaan? Yang membantuku jelas-jelas adalah kamu. Kamu juga yang memberikan kontrak itu padaku. Bagaimana bisa sekarang Su Hui menjadi Nona Muda? Tepat sekali. Lin Feng, sebenarnya kalian semua telah ditipu oleh Su Hyu. Lihat, ini foto yang baru saja kuambil. Dia benar-benar menyuap. Manajer Wu, Benar-benar. Lihat di foto ini, Su Hui bersama pengasuh itu. Mungkinkah mereka benar-benar bersekongkol? Maafkan aku sayang. Aku yang salah paham padamu. ini semua karena aku terlalu baik hati, membiarkan mereka menindasku. Selagi ayahku tidak ada, mereka justru bekerja sama untuk menekanku. Namun, bagaimana bisa Su Hyu tampak begitu akrab dengan villa ini? Karena Su Hyu adalah putri kandung Nani Zhao. Pantas saja, dia selalu melindungi pengasuh Xiao itu. Awalnya aku ingin menjaga kehormatan mereka dan tidak tega membongkar kedok mereka. Aku tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh ini. Mereka hanya mencoba merebut posisi ini. Besok adalah acara tender. Proyek bernilai jutaan dolar grup Haitian. Saat itu para pesohor dari berbagai kalangan akan hadir. Su Hyu telah membuat keributan besar. Dia pasti akan datang ke perjamuan besok. Saat itu, kita bisa membongkar kedoknya di depan semua orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Feng, kamu sudah melihat situasiku saat ini. Identitasku telah direbut, dan aku ditekan oleh mereka. Meskipun aku adalah Nona Muda grup Haitian, ayahku saat ini sedang di luar negeri, dan aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Jika aku ingin melawan, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Apakah kamu bersedia membantuku? Sayang, aku pasti akan membantumu.
Baik, kalau begitu ambilkan dokumen. Proyek bernilai jutaan dolar grup The Haitian film was untukku. translated Aku ingin menggunakannya and untuk membuka mulut narrated by beberapa other orang media. dan menukarnya dengan dukungan mereka. Aku akan kembali sekarang. Untuk mengatur dokumennya, ayo pergi. Halo Presiden Ren, dokumen proyek bernilai jutaan dolar akan segera tiba. Bagus, persiapkan dirimu. Besok di acara itu, umumkan atas nama Nona Muda. Kolaborasi untuk proyek bernilai jutaan dolar. Dan serahkan kepada keluarga Ren saya. Nona Muda yang asli baru kembali dari luar negeri lusa. Belum ada yang pernah melihat seperti apa rupanya. Saya akan meminta seseorang berkoordinasi dengan Anda saat waktunya tiba. Itu sudah pasti. Bagus, kamu bisa tenang sekarang. Shohyu. Aku tahu kamu itu palsu. Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu besok. Semuanya dengarkan. Proyek bernilai jutaan dolar akan segera difinalisasi. Malam ini adalah saat yang paling kritis. Tidak ada yang diizinkan untuk membuat kesalahan sekecil apapun. Baik, ikuti saya ke ruang konferensi untuk rapat. Dimengerti. Sayang, aku sudah selesai mengatur dokumen. Untuk proyek bernilai jutaan dolar itu, sudah ada di mejaku. Aku akan pergi rapat sekarang. Kamu bisa datang dan mengambilnya sendiri nanti. Proyek bernilai jutaan dolar milik keuangan Haitian. Nona Muda, segala sesuatu mengenai proyek tender telah diatur. Bagus, omong-omong. Bagaimana urusan yang aku minta untuk kamu tangani itu? Orang yang menghasut Jian-Jian untuk melakukan ini, keluarga teratas di Yuncheon. Nona Muda dari keluarga Red, tempat untuk acara tender ini, milik mereka keluarga Red. Mereka melakukan ini, mungkin karena mereka mengincar proyek bernilai jutaan dolar itu. Jadi begitu rupanya. Malam ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Ren untuk selamanya. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Chi Jingjing. Ibu, kenapa ibu begitu marah? Apakah kakak membuat ibu marah lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia benar-benar membawa wanita rendahan masuk. Dan bahkan menyebutnya pacarnya. Dia bahkan punya nyali untuk menggunakan kartu emas kamar dagang Yun milik keluarga kayak kita. Untuk menipuku. Ibu. Ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Bukankah kartu emas itu ada padaku? Keluarga kita hanya punya satu. Bagaimana mungkin kakak punya satu? Kakak kamu benar-benar berhenti membuat ibu marah. Terakhir kali kamu membatalkan pertunanganmu secara sepihak. Ibu sudah sangat tidak senang. Sekarang kamu membawa wanita ini lagi. Bukankah kamu hanya mencari masalah? Anda pasti saudara perempuan Chi Cheng. Chi Jingjing kan? Chi Keng sudah menceritakan tentangmu padaku. Aku pacarnya. Tidak, Kak. Siapa kamu? Apakah pantas kamu berbicara? Sejak kapan anggota keluarga Kai membiarkan orang luar menyela? Chi Jingjing, apakah kamu makan bubuk mesil? Bagaimana kamu bisa berbicara kepada calon kakak iparmu seperti itu? Apa kamu percaya? Sudahlah. Jangan marah, aku baik-baik saja. Ini keterlaluan. Ibu lihat kakak. Dia benar-benar ingin memukulku demi wanita ini. Aku beritahu ya. Meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah menerima wanita sombong dan mata duitan ini sebagai kakak iparku. Jingjing benar. Chi Jingjing. Ibu? Jingjing. Kakakku dan aku sudah lama saling mengenal. Meskipun sebelumnya ada banyak kesalahpahaman. Tapi, kami berdua tulus satu sama lain. Kamu akan mengerti nanti. Simpan sandiwara itu. Kita berdua sudah berpengalaman. Jadi berhentilah bermain-main denganku. Biar aku perjelas padamu. Hari ini, aku secara khusus mengundang putri orang terkaya untuk datang ke sini. Dengan tujuan utama, menjodohkannya dengan kakakku. Adapun kamu wanita penggoda kecil, pergilah sejauh mungkin dari sini. Nona ini memiliki status bangsawan. Dan dia adalah satu-satunya pewaris grup Haitian konglomerat terbesar di dunia.
kekayaan bersihnya. Melampaui apapun yang bisa kamu bayangkan. Kamu harus melihat dirimu sendiri di cermin. Apa hamu untuk bersaing memperebutkan putraku? Itu benar. Status kekuasaan atau latar belakang apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Benar. Aku tidak bisa membandingkan, karena aku adalah orang yang kamu bicarakan, putri dari orang terkaya. Orang rendahan macam apa yang berani menyamar sebagai diriku? Nona muda, mengapa Anda baru saja tiba? Ibu, ini adalah Nona yang saya sebutkan kepada Ibu, putri orang terkaya. Nona muda dari grup Haitian. Anda adalah putri orang terkaya. Itu benar, akulah wanita itu. Satu-satunya pewaris grup Haitian. Dan dia hanyalah seorang penipu yang menjual barang palsu dengan kedok prestis. Aku tahu sekilas. Dia tidak terlihat seperti putri orang kaya manapun. Hanya berpura-pura. Ibu, apa yang dikatakan Suhu itu benar. Dia tidak berbohong. Racun macam apa yang telah diberikan wanita penggoda ini kepadamu? Sampai kamu benar-benar membelanya. Bahkan Jingjing bisa melihat bahwa dia hanya mendekatimu untuk merencanakan sesuatu melawan keluarga Kai kita. Jadi begitu Shuhyu? Kamu telah berulang kali memalsukan identitasku. Jadi targetmu adalah keluarga Kai selama ini. Apa? Nona muda, apakah Anda mengatakan dia menyamar sebagai Anda sebelumnya? Itu benar. Kembali di perjamuan grup Haitian. Dia berpura-pura menjadi diriku, dan berita itu tersebar di antara para elit Yunchan. Aku tidak menyangka bahwa dia akan berani datang ke keluarga Kai dan membuat keributan seperti ini. Dia pasti telah mengincar aset besar kamar dagang Yun milik keluarga Kai. Wanita penggoda menyamar sebagai orang lain hanya untuk menipu putraku dan menikah ke dalam keluarga Kai kita untuk mendapatkan kekayaan kita. Aku memang mencintai Chi Cheng itu, benar. Tapi aku sama sekali tidak di sini demi uang keluarga Chi. Diam. Kamu penipu yang lisik dan penuh tipu daya dengan seseorang yang sombong sepertimu. Siapa yang tahu apa motif aslimu? Ibu, cepat suruh seseorang mengusirnya. Dia tidak layak untuk menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga Kai kita. Pertengkaran terus-menerus di perjamuan ulang tahun ini sungguh memalukan. Ketua C. Kakek. Kakek, akhirnya kakek datang. Baru saja. Kami menangkap seorang penipu. Seseorang yang mengaku sebagai putri orang terkaya. Dia hanya mendekati kakakku untuk mendapatkan kekayaan keluarga kita. Tuan Kai, aku adalah putri orang terkaya. Wanita jalang ini. Dia telah berulang kali mencuri identitasku. Benar-benar menjijikkan. Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kakek, jangan dengarkan mereka. Identitas Suhui telah diverifikasi oleh ayahku. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk bersamaku demi uang. Cukup. Saya sudah mengetahui situasinya. Chi Cheng, pernikahan adalah urusanmu sendiri. Dan kamu harus menjadi orang yang memutuskan. Namun saya harus bertanya sekali lagi hari ini. Putri orang terkaya atau keluarga Chi dan dia? Siapa yang kamu pilih? Pilihanku. Dari awal sampai akhir hanya satu orang. Dan itu adalah Suhui. Baiklah, semuanya hentikan keributan ini. Suhui adalah calon menantu keluarga Chi. Dia sepenuhnya berhak menghadiri perjamuan ini. Terima kasih Tuan Chi karena telah menegakkan keadilan. Saya Suhui sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Chi. Bagus, karena kamu sudah mengatakan hal tersebut. Saya jadi semakin tenang. Semuanya silakan duduk. Kakek, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Cucu kakek mendoakan kebahagiaan kakek seluas Laut Timur dan umur sepanjang pegunungan selatan. Saya secara khusus membawakan lukisan, burung dan pohon dinasti Ming sebagai hadiah ulang tahun. Bagus. Jingjing, kamu sangat perhatian. Kakek, bagaimanapun juga hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Cucu menantu yang baru saja ditunjuk seharusnya menunjukkan sesuatu juga. Jika dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah, maka ketulusannya jelas patut dipertanyakan. Jingjing benar. Memang benar ayah.
Karena mereka berdua mengaku sebagai putri orang terkaya. Maka, siapapun yang membawa hadiah paling berharga dan mengesankan, membuatnya jelas siapa yang asli bukan. Itu benar kakek, kakakku bagaimanapun juga adalah bagian dari perusahaan besar keluarga kita. Jika dia menikahi seorang wanita mata duitan yang terobsesi dengan status, bukankah dia akan menderita seumur hidupnya? Ini hanya hadiah ulang tahun. Ini tidak membuktikan apa-apa. Kalian semua terlalu berlebihan. Tuan Kai, karena dia berani menyamar sebagai identitasku, dia harus diwajibkan memberikan hadiah. Mengenai hadiah saya, The film was itu akan segera sampai translated kepada and saya. narrated by Tapi Ann sepertinya, Media. kamu juga tidak menyiapkan hadiah. Siapa bilang aku belum? Tuan Kai, aku tidak seperti orang lain yang punya nyali. Untuk datang hanya demi makan gratis, aku sudah secara khusus menyiapkan hadiah untuk Anda. Ren Yingying dari keluarga Ren hadir untuk mempersembahkan Guanyin Jok ini untuk ulang tahun kakek. Semoga Tuan Kai panjang umur dan sehat selalu. Tuan Kai, Jiok Guanyin ini adalah sesuatu yang Bos Ren dan aku pilih dengan cermat untuk Anda. Ini dibuat sepenuhnya dari Jiok Hetian terbaik, bernilai puluhan ribu. Betapa perhatiannya. Kakek, sekarang setelah kita memiliki kesaksian Presiden Ren, jelas bahwa orang yang ada di hadapan kita ini adalah putri asli dari orang terkaya. Benar sekali, Ayah. Anda sudah melihatnya sendiri. Shu Hyu bahkan tidak bisa memberikan satupun hadiah ulang tahun. Namun dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Bagaimana mungkin dia bisa membuktikan bahwa dia tulus dengan perasaannya pada Kei Cheng? Kei Cheng, jika kamu ingin menikah, menikahlah dengan putri asli orang terkaya. Tunggu, meskipun aku memang putri orang terkaya, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Aku khawatir aku tidak bisa menikah dengan Kei Cheng. Apakah maksudmu kamu tidak ingin menikahi putraku? Lalu mengapa kamu ada di sini? Aku datang ke sini, sebenarnya, untuk membantu Presiden Ren mengangkat kembali pertunangan antara keluarga Ren dan Kai. Apa? Bibi, saya sudah tahu tentang pertunangan antara kedua keluarga kita, meskipun belum sepenuhnya difinalisasi. Dan sudah dibatalkan. Pelaku di balik semua ini adalah Shu Hyu ini. Dialah yang memikat Kei Cheng. Kamu. Sekarang setelah kebenaran akhirnya terungkap, pertunangan keluarga kita seharusnya dipulihkan. Omong kosong. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Lagi pula Cicing sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Tidak perlu membahas pertunangan ini lebih jauh lagi. Meskipun keluarga Ren tidak sekaya keluarga orang terkaya, mereka masih lebih baik daripada si pemanjat sosial ini. Dengan keterlibatan keluarga Ren, kamar dagang Yun saya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Tuan tua, Anda sudah pikun. Bagaimana mungkin sebuah pernikahan dipertahankan hanya dengan kasih sayang semata? Kei Cheng, jika dia berakhir dengan wanita sosialita yang sombong seperti Shu Hyu, bukankah seluruh hidupnya akan hancur? Jika kita memilih keluarga Ren, itu akan menjadi pilihan yang bagus karena keluarga Ren itu juga akan menjadi pilihan yang cukup baik. Benar sekali kakek. Seseorang seperti dia, yang berani menyamar sebagai putri orang terkaya, menunjukkan seperti apa watak aslinya, dia sama sekali tidak pantas untuk kakak iparku. Sudah cukup Qi Jingjing. Jangan bicara lagi. Pertunangan dengan keluarga Ren adalah sesuatu yang secara pribadi aku batalkan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Su Hui. Kei Cheng, dia hanyalah seorang pembohong. Jangan sampai tertipu olehnya. Keluarga Kei dan keluarga Ren mungkin tidak memiliki status yang setara. Namun keduanya adalah keluarga terpandang di kalangan kelas atas. Bagaimana mungkin dia seorang penggoda bisa dibandingkan dengan mereka? Sebenarnya apa itu? Keluarga Ren. Mereka bahkan tidak layak berada di hadapanku. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tetua Qi. Karena mereka mengklaim bahwa siapapun yang membawa hadiah paling berharga adalah putri asli dari orang terkaya. Maka Anda harus melihat dengan saksama dan melihat seperti papa hadiah ulang tahun yang sebenarnya. Asisten Wang masuklah. Tuan Qi, Asisten Wang. atas perintah nona muda saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Hadiah pertama, lukisan dinasti King Burung Bangau memperpanjang usia. Senilai 8 juta. Lukisan ini harganya jauh lebih mahal daripada Buddha Giok yang dibawa keluarga Ren. Hadiah kedua, sepasang giok ruyi yang diukir seluruhnya dari giok lemak kambing kualitas terbaik. Senilai 30 juta. Giok berbahan lemak kambing ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini 100 kali lebih berharga daripada Giok Hetian. Terlebih lagi, ini adalah satu set lengkap ruyi Giok. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu beli hanya dengan uang. Hadiah ulang tahun ketiga,
Lingzi liar dari Gunung Changbai. Berusia lebih dari 1000 tahun. Senilai 100 juta. Ini? Saya sudah hidup cukup lama. Dan saya hanya pernah melihat Lingzi yang berusia sabat. Yang berusia 1000 tahun. Ini adalah pemberian yang sangat murah hati. Ibu? Apakah dia benar-benar putri dari orang terkaya? Mungkin hanya putri orang terkaya yang mampu memberikan pemberian semewah ini. Ini? Su Hui, kamu yang mengirim semua ini. Itu benar Tetua Chi. Anda belum melihat yang The terakhir. film was translated Asisten uang buka and itu. narrated by M. Media. Hadiah ulang tahun ke-4. Mahakarya kaligrafi Wang Sisi. Gulungan tangan sutra Huang Tin. Hadiah ini dipilih langsung oleh nona muda kami. Senilai 1 miliar. 1 miliar. Ayah, selama bertahun-tahun ayah mengadakan perjamuan ulang tahun. Ayah belum pernah menerima hadiah senilai 1 miliar bukan? Tidak. Belum pernah sebelumnya. Nona muda kartu hitam Anda. Kakek, ibu. Karena hadiah dari Su Hui telah dipersembahkan, ibu akhirnya bisa percaya pada identitasnya bukan? Percaya. Sebelumnya, semua ini salahku karena aku telah dibutakan. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Kamu benar kakak ipar. Aku percaya padamu. Kamu memang putri dari orang terkaya. Apalagi hanya kamu yang pantas bersanding dengan kakakku. Keluarga Kai, kalian semua telah ditipu oleh wanita penggoda ini. Kamu membohongiku tentang menjadi putri orang terkaya. Dan sekarang kamu berani membantah? Kurang ajar. Beraninya kamu memukul seseorang. Ini adalah wilayah keluarga Chi. Menamparnya itu masih terlalu ringan. Kalian semua telah ditipu olehnya. Kamu, Tunggu. Biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Kita telah ditipu. Apa maksudmu? lihat. Kartu hitam di tangan Xu Yu. Jelas merupakan kartu hitam bernilai miliaran milik kamar dagang Yun. Ini membuktikan bahwa semua hadiah hari ini dibeli menggunakan uang keluarga Kai kalian. Bukankah kartu hitam bernilai miliaran itu ada di tangan Jiamin? Benarkah biar kulihat kartu hitamnya? Tidak kakek, meskipun ayahku memang memberikan Su Hui kartu hitam. Kartu hitam khusus ini adalah milik Su Hui sendiri. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu masih berani membantah? Kartu ini jelas merupakan kartu keluarga Kai milikku. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin seseorang mampu memberikan hadiah bernilai miliaran? Jadi ternyata kamu menggunakan kartu kamar dagang kita sendiri. Baiklah Xu Yu. Trik kecilmu meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha ini. Kamu memainkannya dengan cukup baik bukan? Kartu hitam ini jelas milik saya. Dan perjamuan ulang tahun ini. Dan aku sendiri yang menyiapkannya. Bagaimana bisa menjadi kasus meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha? Su Hui, kamu telah sangat mengecewakan saya. Saya pikir meskipun latar belakangmu tidak tinggi, setidaknya kamu rendah hati dan pekerja keras. Itulah sebabnya saya mengizinkan Chi Cheng menikahimu. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan berulang kali berbohong dan menipu kami. Segera pergi dari sini. Atau jangan salahkan keluarga Chi karena bersikap tidak sopan. Ketua Kai, hanya mengusirnya saja tidak cukup. Wanita jalang ini harus dipatahkan anggota tubuhnya dan dibuang dari Yunchang. Jika tidak dia akan terus membahayakan tuan muda tertua keluarga Kai. Beraninya kamu. Aku ingin melihat siapa yang berani mengancam membunuh di pesta ulang tahun keluarga Chi kami. Kamu selalu mengancam orang karena hal sepele. Kamu tidak menganggap Uci Jianmin. Serius bukan? Ayah, Jiamin, kenapa ayah kembali? mengapa kamu kembali? Ayah, hari ini adalah perjamuan ulang tahunmu. Aku menunda pekerjaanku. Aku hanya tidak menyangka bahwa penipu ini akan berada di sini lagi menggertak dan menipu. Ayah, Anda salah paham. Penipu yang sebenarnya adalah Xu Yu ini. Dia telah menyamar sebagai identitas nona muda. Serta berbicara omong kosong. Xu Hui adalah putri asli orang terkaya. Orang yang kamu bicarakan ini, dialah penipunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja Xu Yu ini menggunakan uang keluarga Kai kita untuk membeli hadiah ulang tahun untuk menipu kita. Bagaimana mungkin dia yang asli? Maksudmu hadiah ulang tahun ini? Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, Lingzi berumur 1000 tahun ini dibeli dengan uang keluarga Chi kami. Itu benar ayah. Semua ini berasal dari... Diam. Lingzi berumur 1000 tahun ini datang langsung dari tangan orang terkaya sendiri. Saya sendiri yang menemani orang terkaya saat dia memilihnya dari gudang. Bagaimana mungkin ini palsu? Apa ini dipilih sendiri oleh orang terkaya itu? Sekarang, kalian semua harus percaya dengan identitasku kan? Tapi, Diam. Nona Red, kemarin Nona muda mengeluarkan keluarga Ren Anda dari proyek bernilai jutaan dolar. Hari ini saat saya pergi, kamu datang ke perjamuan ulang tahun untuk membahas pertunangan lagi. Apakah kamu menganggap keluarga Chi kami sebagai orang bodoh? Ambisi yang sangat serakah. Kalian semua dari keluarga Red dan penipu ini. Semuanya keluar dari perjamuan ini. Keluarga Chi kami tidak menyambut kalian.
Su Hui, karena putraku telah menjaminmu. Saya percaya bahwa kamu adalah putri kandung orang terkaya. Su Hui, segala sesuatu yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya karena tidak melihat situasi dengan jelas. Su Hui, hari ini kakakmu meminta maaf secara pribadi kepadamu. Tetua Qi, Anda juga telah ditipu oleh kedua orang itu. Masalah ini bukan salah Anda. Bagus, pemahaman yang jelas akan situasi. Kebijaksanaan yang luar biasa. Saya jadi semakin tenang menyerahkan Qi Cheng kepadamu. Ayah sudah kubilang sejak lama. Penilaianku terhadap karakter The film was seseorang cukup bagus, translated bukan? and narrated Hari by ini, M Media. Aku telah memilihkan cucu menantu yang cocok untukmu. Menantu yang baik. Kita semua adalah satu keluarga. Lihat keributan yang baru saja terjadi. Kamu tidak akan menyalahkan bibimu untuk ini kan? Benar kakak ipar. Aku juga ditipu oleh mereka berdua. Jika tidak, mengapa aku akan menentang hubunganmu dengan kakakku? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Perilaku gegabah, menjilat. Kapan aku pernah mengajarimu untuk bertindak seperti ini? Ayah, aku hanya melakukan ini demi kebaikan kakakku sendiri. Cukup, Qi Cheng. Aku mengumumkan bahwa aku menyerahkan seluruh harta keluarga Qi kepadamu. Setelah kamu dan Su Hui bertunangan, kalian berdua harus tenang dan menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih ayah. Ayah, bagaimana denganku? Atas dasar apa? Hanya karena aku seorang gadis. Bukan berarti ayah tidak boleh memberiku apapun. Kakak tolong katakan sesuatu untukku. Ayahmu benar. Biarkan semuanya dilakukan persis seperti yang dikatakan ayahmu. Jianmin. Sedangkan untuk Jingjing, meskipun dia pada akhirnya akan menikah ke keluarga lain, kita tetap tidak bisa. Biarkan saja dia pergi seperti ini. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan perjamuan pertunangan Qi Cheng dan Su Hui. Dimengerti. Jingjing, Kemarilah. Duduklah. ini semua salah kalian berdua. Kalian berdua tunggu saja. Halo. Bos Ren. Apakah Anda punya waktu? Mari bertemu. Anda bilang Anda punya kemitraan yang ingin Anda diskusikan dengan saya. Katakan. Kalau begitu saya akan berterus terang. Bukankah Anda sudah lama menginginkan proyek bernilai jutaan dolar dari grup Haitian? Jika saya bisa mengamankan 60% aset keluarga Kai, saya bisa menyerahkan proyek itu kepada keluarga Ren Anda. Bagus. Karena nona muda dari keluarga Kai memiliki ambisi sebesar itu, maka saya juga akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Identitas Sohyu memang palsu. Apa? GT itu artinya. Bos Ren sudah mendapatkan bukti konkret. Wanita jalang itu benar-benar seorang penipu. Bos Ren, saya butuh Anda membantu saya mengacaukan upacara pertunangan kakak saya. Tenang saja, saya sudah menghubungi 3 keluarga besar. Mereka sangat marah setelah melihat video itu. Dan mereka menjamin bahwa perjamuan pertunangan ini akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Yonchang. Su Hui, mengapa ayahmu belum tiba? Dia bilang ada urusan yang harus diselesaikan dan akan tiba dalam setengah jam. Kita tidak perlu menunggunya. Baiklah. Kalau begitu biarkan upacara dimulai. Pembawa acara. Di hari yang membahagiakan ini, saya yakin semua orang telah datang ke sini dengan harapan yang indah. Putri orang terkaya Shu Hyu dan pewaris keluarga Kai Kai Chen. Sebelum pertunangan resmi, adik dari calon pengantin pria kita Kai Jingjing memiliki beberapa kata yang ingin dia sampaikan kepada pasangan itu. Saya tahu semua orang di sini penasaran dan iri dengan upacara pertunangan kakak saya. Tapi saya tidak setuju mereka bersama. Karena orang yang berdiri di depan kalian sama sekali bukan putri orang terkaya. Qi Jingjing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu segera. Semua yang kukatakan adalah benar. Shu Hyu dia tidak hanya menipu semua orang yang hadir, tetapi juga telah menipu seluruh Yonchang. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Qi Jingjing, aku sudah bersabar denganmu. Hanya karena kamu adalah adik Qi Cheng. Aku sudah menahan diri berulang kali. Jangan menguji kesabaranku. Mencari masalah. Saya rasa Anda tahu. Anda hanya merasa bersalah bukan? Tapi, percuma mengatakan apapun sekarang. Karena saya sudah mendapatkan bukti kunci. Apa yang dia katakan itu benar. Apakah dia benar-benar putri palsu dari orang terkaya? Tidakkah kamu dengar dia masih memiliki bukti? Selain itu,
Ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Chi. Tidak ada alasan baginya untuk membuat keributan kan. Semuanya silakan lihat layar besar itu. Kalian semua melihatnya kan? Orang terkaya tiba di bandara, dikawal oleh pengawal. Orang di dalam video ini adalah nona muda yang asli. Apakah kamu begitu yakin bahwa orang di video ini bukan aku? Lelucon macam apa ini? Video ini diunggah ke internet baru 3 hari yang lalu. Putri orang terkaya baru kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu, dan saat itu kamu Soo-hyo berada di Yunqing sepanjang waktu. Bagaimana mungkin orang di video ini adalah kamu? Apakah orang ini benar-benar Nona Jian? Baiklah, The film was Soo-hyo, translated kamu and benar-benar lisik dan narrated penuh by perhitungan. M-Media. Untuk menempel pada keluarga Kai saya, kamu tidak segan melakukan apapun. Jika aku palsu, lalu di mana yang asli? Aku adalah putri kandung orang terkaya. Jian nyalimu besar sekali. Asisten Chang, sekarang juga datang ke perjamuan pertunanganku segera. Bermain sandiwara. Kamu pikir dengan membawa asisten Hian untuk mendukungmu itu sudah cukup? Berani menyamar sebagai identitasku. Kamu tamat. Kamulah yang sudah tamat. Kali ini, aku akan membuatmu menyesal. Telah memalsukan identitasku. Menyesal pernah muncul di hadapanku. Diam. Sekarang saya bisa membuktikan secara langsung bahwa dia adalah putri orang terkaya. Semuanya lihat. Bukankah pakaiannya sama persis dengan yang ada di video? Soo-hyo, tidak menyangka akan seperti ini kan? Kali ini saya secara khusus meminta ibu saya untuk mengambil pakaianmu. Keluar dari villa. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersaing denganku untuk identitas ini sekarang. Itu benar-benar identik. Pakaian ini adalah edisi terbatas global. Saya khawatir hanya putri orang terkaya yang bisa memilikinya. Ibu, itu hanya sepotong pakaian. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Seperti memakaikan jubah pada monyet. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah barang tiruan murahan. Kamu pikir buktiku hanya satu pakaian ini saja? Seseorang bawa orang-orangku masuk. Beberapa orang ini adalah seorang pengawas dari grup Haitian dan kapten keamanan dari kediaman orang terkaya. Apa yang akan dikatakan orang-orang ini seharusnya memiliki bobot yang cukup besar, bukan? Saya akan bersaksi. Xu Hui adalah seorang penipu. Dia adalah putri asli orang terkaya. Soo-hyo hanyalah pekerja magang rendahan. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia selangkah demi selangkah meniru nona muda untuk mencapai posisinya sekarang. Saya juga bisa bersaksi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaksi di sini? Asisten Chang. Nona muda. Siapa yang menyuruhmu melakukan sumpah palsu di sini? Tidak ada yang mengarahkan kami. Kami hanya tidak ingin melihat nona muda yang asli dituduh secara salah oleh mereka lagi. Pimpinan Kai Anda juga melihatnya. Orang-orang ini semuanya adalah orang yang saya undang ke sini untuk bersaksi bagi saya. Mengenai Soo-hyo, dia hanya tahu cara bersembunyi di balik asisten Jiang dan melakukan penipuan. Orang seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi menantu di keluarga Kai. Apakah aku layak? Bukan untuk kamu nilai. Dasar badut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mencari beberapa orang untuk berbohong demi kamu, kamu bisa menjadi nona muda yang asli? Omong kosong apa ini? Kamu penipu, omong kosong apa ini? Pimpinan Kai penipu ini hari ini berani menyamar sebagai putri orang terkaya di depan semua elit di Yunqing. Siapa yang tahu hal keterlaluan apa yang mungkin dia lakukan besok? Semuanya. Saya mengusulkan untuk memblacklist wanita penggoda ini sepenuhnya dan mengusirnya dari Yunqing. Ya, daftar hitam Xu Hui. Putuskan mata pencahariannya. Daftar hitam Soo-hyo, putuskan mata pencahariannya. Daftar hitam Xu Hui. Putuskan mata pencahariannya. Memutus mata pencaharianku. Kamu tidak layak. Asisten Chang, apakah barangnya sudah dibawa? Aku membawanya. Karena kamu ingin melihat bukti, maka akan kutunjukkan padamu. Tampilkan foto-foto di USB itu di layar. Ya. Bagaimana mungkin itu Soo-hyo? Apakah kamu masih berpikir
Putri orang terkaya di foto itu adalah Jian Jiang. Ini tidak mungkin. Kalian beberapa membuat keributan di perjamuan pertunangan putraku dan berani memfitnah menantuku. Kamu benar-benar punya nyali. Penjaga, seret para pecundang ini. Keluar dari sini. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kamu hanya merasa bersalah. Kamu masih berani membantah. Saya umumkan kepada seluruh Yongchen. Dia masuk daftar hitam di seluruh industri. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka akan dianggap sebagai musuh The keluarga film was Cisaya translated dan kamar dagang and Yun. narrated by Tidak. M Media. Foto-foto ini diambil dari sudut lain. Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa yang ada di dalamnya. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Foto-foto tadi diambil olehku sebelumnya. Dan akulah yang merilisnya. Kamu sengaja merilis foto-foto ini. Jika aku tidak melakukannya, bagaimana lagi aku bisa melihat pertunjukan yang spektakuler ini? Benarkan? Presiden Ren? Saya tidak pernah membayangkan wanita ini. Ternyata adalah putri dari orang terkaya. Sepertinya saya tidak punya pilihan. Selain menuntaskan ini sampai akhir. Bohong, foto-foto ini palsu. Ya, itu pasti palsu. Shohyu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan foto-foto ini, kamu bisa lolos tanpa cedera? Biar ku beritahu, hari ini adalah hari kematianmu. Oke. Aku sebenarnya ingin melihat bagaimana rencanamu membuat putriku mati. Orang terkaya ada di sini secara langsung. Mungkinkah Shuhe benar-benar putri orang terkaya? Apel, bahkan sekarang, kamu masih tidak mempercayainya. Kami tidak akan berani. Orang terkaya. Tapi baru saja Presiden Ren mengatakan bahwa ini adalah putrimu. Presiden Ren, apa yang harus saya lakukan? Kamu tanggung sendiri akibatnya. Apa? Ayah, Seseorang sepertimu tidak layak menjadi putriku. Jian Jiang. Kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Orang seperti kamu tidak pantas menjadi keturunan keluarga Syuku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu latar belakang aslimu? Apa maksudnya itu? Saya tidak begitu mengerti. Kemarilah bawa mereka masuk. Tuan. Putriku. Aku mohon. Tolong jangan buat masalah lagi. Siapa wanita ini? Mungkinkah dia istri orang terkaya? Itu tidak mungkin benar. Bukankah istri orang terkaya meninggal saat melahirkan saat itu? Dia adalah pengasuh Xiao. Pengasuh dari rumahku. Nona muda yang kalian semua bicarakan tadi sebenarnya adalah putrinya. Jeti Shuhyu benar-benar putri orang terkaya. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku sudah mengumumkan identitasku. Bukannya percaya, kamu malah memberiku masalah tanpa henti. Mengacaukan perjamuan pertunanganku dengan Ciceng. Dan bahkan mengancam mata pencaharianku dengan mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Sekarang, semuanya sudah terungkap. Lelucon ini harus berakhir sekarang. Mulai hari ini, Grup Haitian akan memblacklist semua keluarga kalian. Jika ada di antara kalian yang ingin menikmati masa tua dengan tenang, maka ambil semua aset kalian dan sumbangkan ke Badan Amal. Jika tidak, Grup Haitian tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Adapun kamu mendengarkan penghasut dan memasukkan identitasku. Aku memblacklistmu di seluruh kota dan mengasingkanmu dari Yongcheng. Nona muda, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah nona muda yang asli. Tolong berbaik hatilah dan ampuni saya. Seseorang. Saya salah nona muda. Kakak ipar saya tahu saya salah. Saya juga disesatkan oleh Presiden Ren dan Jin Jing. Mereka berdua menipu saya. Kenapa kamu tidak? Demi kakakku, tolong ampuni saya. Menantu perempuanku yang baik. Saya tahu saya juga salah. Bibi Jingjing. Hari ini identitasku bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah perjamuan pertunanganku dengan Ciceng. Itu benar. Suhui. Terima kasih. Karena sudah begitu toleran terhadap keluargaku. Bagus. Itu memang putriku. Tahu cara menilai situasi. Menggabungkan ketegasan dengan kelembutan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Shuhui benar-benar tegas. Mampu melepaskan.
Bagus. Perjamuan pertunangan. Lanjutkan. Su Hui. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan. The film was translated and narrated by M Media.